Shalom, salam sejahtera dari Tuhan untuk ibu bapa dan saudara-saudara. Bersama kita akan beribadah melalui saat teduh di pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami angkat bagimu Tuhan, karena perkenan-Mu lah bagi kami, hingga kami dimungkinkan untuk bisa beribadah melalui saat teduh pada saat ini. Kami akan membaca firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, agar kami mengerti dan dimampukan untuk melakukannya. Ampuni dosa kami Tuhan dan bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 17. Itulah bacaan kita. Firman Tuhan, manusia baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka. Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenalkanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian syukur, nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Gembala yang menasihati, itu tema perenungan kita di pagi itu. Saudara, nasihat adalah hal yang dibutuhkan dalam suatu komunitas, baik itu keluarga, jemaat, organisasi, pun dalam masyarakat. Tentu dengan harapan besar, setiap orang yang menerima nasihat menjadi lebih baik atau semakin baik hidupnya. Sebagai seorang rasul, tentu tidak lepas dalam tanggung jawab penggembalaan terhadap jemaat-jemaat. Paulus merasa penting untuk selalu memberi nasihat kepada jemaat seperti jemaat di Kolose. Maksud dari setiap nasihat yang disampaikan Paulus melalui suratnya ialah supaya jemaat hidup sebagai orang-orang pilihan Allah. Orang-orang yang dengan segala kesadaran bersedia meninggalkan hidup lama yang penuh dosa, dalam ayat 5-9 bacaan kita, dan menjadi manusia baru yang terus diperbaharui, diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam perkataan dan cara hidup menjadi sebuah penegasan bahwa jemaat adalah bagian dari tubuh Kristus. Paulus juga berharap bahwa pada akhirnya, dengan segala hikmat dari Allah, jemaat dapat saling mengingatkan dan menasihati, sehingga dapat senantiasa hidup dalam damai, hidup yang memuliakan Tuhan,
hidup yang dilimpahi ucapan syukur, dan hidup yang dijalani dan dikerjakan dalam ketaatan kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, perenungan bagi kita adalah, apakah kita sudah melakukan tugas penggembalaan di dalam keluarga, jemaat, di mana kita berada? Memang tidaklah mudah untuk selalu menasihati orang-orang di sekitar kita agar menjadi lebih baik. Tetapi Rasul Paulus mengajak kita untuk terus hidup dalam ketekunan untuk setia menasihati orang lain dalam relasi dengan Tuhan, agar orang lain dapat dengan kesadaran hidup dalam kebenaran. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan. Patrikan di hati kami agar kami belajar untuk tetap mengandalkan Tuhan dan melihat segala sesuatu dari sudut pandang iman kami kepada Allah. Sehingga kami mampu merasakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin karena iman kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa dalam ketaatan kepadamu, melakukan tugas penggembalaan di dalam keluarga kami, dalam tanggung jawab kami, dan dalam pelayanan yang kami emban. Berkatilah kami dalam keluarga, terlebih di tengah-tengah pergumulan dan tantangan yang kami dihadapi. Kami diyakinkan firman Tuhan, bahwa ada sesuatu, ada kemenangan yang ajaib yang Tuhan siapkan untuk kami dapatkan di saat kami mengandalkan Allah dalam segala ketaatan dan kesabaran. Berkati kami di tengah pandemi COVID-19, di mana semakin banyak orang angkat tangan dan menyerah, tidak tahu apa yang harus dilakukan di masa pandemi ini. Tangan kuasa Tuhan tetap kami yakini bekerja melalui para medis, para pemimpin bangsa kami, para relawan, bahkan setiap orang yang berupaya bersama-sama untuk memberantas penyebaran virus corona ini. Kami yakin sungguh kemenangan yang ajaib atas masalah ini akan kami dapatkan dan rasakan di dalam Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam keluarga kami. Berkati orang tua kami yang lanjut usia, anak-anak atau cucu-cucu kami dalam pendidikan. Berkati kami dalam segala usaha, pekerjaan dan pelayanan kami. Demikian pun orang tua dan saudara-saudara kami yang sakit, tetap kami doakan. Bapak Jumino, mertua dari Bapak Pendeta Antoni Sura yang dirawat di Rumah Sakit Primaya, maupun orang tua dan saudara-saudara kami yang dirawat di rumah, Nenek Maksi, Nyonya Pangsi, Nyonya Marten Sonda, Ibu Desima, Nyonya Esther Esrante Palebong, kakak dari Ibu Dedi Sandatuna, Elias Bongga, Nyonya Marta Emian, Saudara Gita atau cucu dari Ibu Marta Emian, Ibu Diaken Albertin P. Pasongoli, Ibu Penatua Yuliana Eruru, anak Dakia dan Mama Kia, cucu terkasih Aldri, cucu dari Bapak Penatua Markus Gandang, cucu terkasih Tania, anak dari Bapak Yunus Bongga, dan cucu terkasih Brigita, cucu dari Ibu Dorcas Martina, Ibu Agustin Agan atau Oma Vira, Bapak Cornelius Ngenge bersama Ibu, Bapak Setbe Patawaran sekeluarga, anak Dahansel, Lisa Tangdiria, dan Ibu Penatua Alfrida Derayo. Yang berobat jalan, Ibu Martina Sulu, Ibu Damaris Ori, Ibu Mariam Tarukalo, Ibu Kristina Sakke, Bapak dan Ibu Lukas Tunak Basan, Ibu Barang, Bapak Ruben Matayan, Nyonya Petrus Sampe, Nyonya Ertangi Bali, Yuli Kumpang, Acok Dasi, Bapak Penatua Joni Sanda, Bapak Nikodemus Mairi, dan Ibu Rita. Yang berduka cita, keluarga Bapak Hendrik Mengkule dan keluarga Bapak Martin Ruru. Yang dalam persoalan karena pergumulan, kiranya mereka tetap dikuatkan untuk segala sukacita kami. Karena kasih sayang Tuhan, baik itu yang berulang tahun pernikahan, kenaikan pangkat, lulus dalam studi, sembuh dari sakit, kiranya di dalamnya Tuhan yang kami permuliakan. Arahkanlah kami Tuhan menjalani kehidupan sejauh yang Engkau masih izinkan untuk kami hadapi. Lalu Tuhan berkenan mendengarkan doa kami. Sesungguhnya kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita Ibu Bapa Saudara-saudara.
Selamat menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Selamat beraktivitas, salam sehat, Tuhan memberkati kita sekalian.